Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmi Asyifah Hidayah Sembiring dengan NIM 3243121072 dari kelas C reguler 2024. Nah, di video kali ini saya akan membahas yang sangat viral nih, lagi viral di kalangan sosial media, yang dimana itu banyak propagandanya, kemudian masih dibilang kontroversial, kemudian juga masih lagi viral lah dibicarakan di kalangan sosial media. Nah, apa itu? Nah, itu film Pesta Babi. Jadi saya akan membahas film Pesta Babi itu dengan menggunakan perspektif sejarah sosial. Nah, serta saya ingin itu mengaitkannya dengan pemikiran Benedict Anderson, dan khususnya itu ada salah satu artikelnya yang berjudul The Problem of Rice, yang dimana fokus pembahasan saya ini itu bukan hanya pada alur cerita filmnya, tetapi juga bagaimana film tersebut itu merepresentasikan kehidupan masyarakat, kemudian juga relasi kekuasaan, kemudian juga bagaimana sih kondisi ekonominya, kemudian juga itu dan posisi rakyat-rakyat kecil dalam struktur sosial yang lebih luas. Nah, pendekatan sejarah sosial itu dipilih karena sejarah sosial itu tidak hanya melihat tokoh-tokoh besar ataupun peristiwa sejarah politik, kemudian tetapi saya juga berusaha memahami pengalaman hidup masyarakat biasa, termasuk salah satunya itu petani, kemudian juga buruh ataupun masyarakat desanya, dan kelompok-kelompok yang sering tidak terdengar suaranya dalam sejarah resmi, ataupun masyarakat kecil ini tuh kan sering tertindas ataupun sering tidak terdengar suaranya, ataupun mereka juga bahkan tidak berani speak up atas akan yang dilakukan oleh kekuasaan tersebut. Nah, jadi adapun gambaran umumnya nih dalam film Pesta Babi itu, yang dimana film Pesta Babi itu menggambarkan kehidupan masyarakat yang menghadapi berbagai tekanan dari sosial ataupun ekonomi. Nah, di balik kegiatan Pesta Babi yang tampak sebagai perayaan budaya, itu film ini memperlihatkan adanya hubungan sosial, kemudian juga terlihat ya di situ memperlihatkan perebutan sumber daya, di mana sumber daya di daerah pegunungan Papua khususnya itu sangat ditindas habis oleh pemerintah kekuasaan. Kemudian juga hubungan patron klien, serta bagaimana masyarakat harus bernegosiasi dengan berbagai bentuk kekuasaan. Nah, pesta dalam film ini tuh tidak hanya berfungsi sebagai acara adat, tetapi juga menjadi ruang yang memperlihatkan struktur sosial masyarakat. Melalui pesta tersebut terlihat siapa yang memiliki kekuasaan dan siapa yang memiliki sumber daya. Kemudian siapa juga sih yang berada dalam posisi
subordinat. Nah, jadi dengan kata lain, film ini itu dapat dibaca sebagai adanya potret kehidupan sosial masyarakat yang sedang berhadapan langsung dengan perubahan ekonomi dan tekanan struktural. Adapun perspektif sejarah sosial dalam film ini, yang dimana dalam kajian sejarah sosial itu perhatian utamanya diberikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yang dimana itu kehidupannya mereka hanya bertani di sekitar kalangan perkarangan rumah mereka, ataupun bisa berladang ke tempat kebun mereka. Nah, kemudian film Pesta Babi ini memperlihatkan bahwa kehidupan masyarakat tidak hanya dipisahkan dari persoalan ekonomi. Nah, kenapa? Persoalan ekonomi itu yang dimana maksud itu adalah bisa dibilang ekonomi di sana itu khususnya di pegunungan di daerah Papua itu masih sangat minim ataupun masih di bawah standar nasionalnya. Nah, aktivitas sosial, kemudian juga tradisi dan juga hubungan antara manusia seringkali dipengaruhi oleh kondisi material yang mereka hadapi. Nah, dari sudut memandang sejarah sosial, terdapat beberapa tema penting yang muncul. Nah, yang pertama itu ada kehidupan masyarakat bawah. Film ini itu menunjukkan bahwa kelompok masyarakat biasa menjadi pihak yang paling merasa terdampak perubahan sosial dan ekonominya. Mengapa? Karena dari yang saya jelaskan sebelumnya itu, karena masyarakat bawah inilah yang sangat bisa kena tindasnya, karena mereka tidak berani speak up atas perbuatan para kekuasaan yang telah melakukan tindak tersebut kepada mereka. Nah, mereka juga harus mempertahankan kehidupan sehari-hari sambil memenuhi berbagai tuntutan sosial yang ada. Nah, hal ini juga sejalan dengan perhatian sejarah sosial terhadap pengalaman rakyat biasa yang seringkali tidak tercatat dalam narasi sejarah politik. Kemudian yang kedua itu ada ketimpangan sosial. Nah, film ini itu memperlihatkan adanya perbedaan akses terhadap kekayaan dan sumber daya. Nah, sebagai bagian dari kelompok yang memiliki posisi yang lebih kuat dalam menentukan keputusan, sedangkan kelompok lain hanya menjadi pelaksana. Nah, contohnya itu seperti di film itu kan ada dari yang pemilik modal dengan yang melakukannya ataupun menjadi pekerjanya. Nah, di film itu terlihat adanya pemerintah ataupun yang memiliki perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang menjadi pelaksananya itu siapa? Nah, rakyat-rakyat yang ingin bekerja. Kemudian juga terdapat juga bisa dibilang itu aparat negara, di mana itu ada TNI yang untuk menjaga terlaksananya kegiatan tersebut. Nah,
Terus ada juga gimana sih ketimpangan semacam ini merupakan salah satu fokus utama sejarah sosial, karena menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kemudian yang ketiga, itu ada tradisi sebagai arena kekuasaan. Nah, peserta yang tampaknya merupakan kegiatan budaya ternyata juga menjadi arena untuk menunjukkan status sosial. Dalam perspektif sejarah sosial, tradisi itu tidak selalu netral, tetapi tradisi dapat menjadi sarana mempertahankan hierarki sosial dan legitimasi kekuasaan. Nah, kemudian saya mengaitkan film ini dengan Benedict Anderson dalam The Problem of Rice. Nah, jadi Anderson itu dalam The Problem of Rice membahas kondisi pedesaan Jawa pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1940-an. Nah, Anderson itu menunjukkan bahwa persoalan beras bukan sekadar persoalan pangan, tetapi berkaitan erat dengan kekuasaan, eksploitasi, kemudian hubungan antara negara dengan rakyat biasa. Nah, Anderson juga menjelaskan bahwa kebijakan pengumpulan beras secara paksa oleh pemerintah pendudukan menyebabkan penderitaan masyarakat desa. Beras yang seharusnya menjadi sumber kehidupan petani khususnya justru menjadi objek kontrol negara. Ini mana akibatnya itu muncul adanya kemiskinan, kemudian juga kelaparan, kemudian juga penimbunan pasar gelap, dan berbagai bentuk krisis sosial. Nah, jika kita kaitkan nih dengan film Pesta Babi, terdapat beberapa kesamaan pentingnya. Nah, yang pertama itu persoalan ekonomi sebagai akar masalah sosial. Nah, dalam buku The Problem of Rice, Anderson itu menunjukkan bahwa banyak persoalan sosial berawal dari distribusi sumber daya yang tidak adil. Kemudian juga film Pesta Babi muncul nih konflik yang tidak hanya disebabkan oleh persoalan budaya ataupun hubungan personal, tetapi juga oleh persoalan ekonomi dan akses terhadap sumber daya. Nah, dengan kata lain, itu di balik konflik tersebut, konflik sosial itu terdapat persoalan material yang lebih mendasar. Nah, yang kedua itu rakyat sebagai korban struktur. Ini mana Anderson menyoroti bagaimana petani Jawa menjadi korban kebijakan yang dibuat oleh elit pemerintah ataupun militer. Yang mereka itu memiliki ruang yang sangat terbatas untuk menentukan nasib mereka sendiri. Kemudian situasi ini serupa yang ditemukan dalam film Pesta Babi. Nah, tokoh-tokoh masyarakat kecil yang sering kali harus mengikuti aturan yang ditentukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar. Nah, mereka itu bukan menjadi aktor utama dalam pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi pihak yang menanggung konsekuensinya. Kemudian ada yang ketiga, ada jarak antara elit kekuasaan dengan masyarakat. Nah, salah satu kesimpulan bisa kita ambil dari pemikiran Anderson itu adalah adanya jurang yang lebar antara elit politik dan masyarakat desa. Nah, elit politik ini itu memahami masalah rakyat yang hanya dari laporan dan statistik, sementara rakyat mengalami penderitaan secara langsung. Nah, dalam film Pesta Babi ini, kondisi serupa dapat diamati ketika keputusan-keputusan sosial lebih banyak ditentukan oleh kelompok
yang memiliki otoritas. Sedangkan suara masyarakat biasa itu kurang diperhatikan oleh pemerintah. Nah, kemudian selanjutnya itu adapun konsep kekuasaan oleh Anderson dan film Pesta Babi. Nah, selain The Problem of Rice, pemikiran Anderson itu mengenai budaya politik Indonesia yang relevan. Nah, dalam karya Bahasa dan Kekuasaan, Anderson itu menjelaskan bahwa kekuasaan di masyarakat sering kali tidak hanya bekerja melalui paksaan fisik, tetapi juga melalui simbol-simbol, juga tradisi dan beragam budaya. Nah, dalam film Pesta Babi, kekuasaan itu tidak selalu ditampilkan melalui kekerasan secara langsung. Nah, kekuasaan itu hadir melalui status sosial, kemudian juga pengaruh adat, kemudian kontrol terhadap sumber daya, kemudian kemampuan menentukan aturan sosial. Nah, apa artinya? Artinya itu masyarakat mematuhi aturan bukan hanya semata-mata karena takut, tetapi karena aturan tersebut telah dianggap sebagai bagian dari tatanan sosial yang wajar. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana budaya dan kekuasaan saling terkait. Nah, jadi film Pesta Babi itu juga mendapati kritik sosial, yang dimana ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kita bisa melihat dari perspektif sejarah sosialnya. Nah, Pesta Babi itu dapat dibaca sebagai kritik terhadap kondisi masyarakat. Film ini memperlihatkan bahwa ketimpangan sosial masih menjadi masalah penting, kemudian tradisi dapat berfungsi sebagai alat integrasi sekaligus alat dominasi. Kemudian yang ketiga, kelompok bawah sering menjadi pihak yang paling terdampak oleh perubahan sosial. Dan yang terakhir, kekuasaan bekerja melalui mekanisme budaya dan ekonomi sekaligus. Nah, saya ingin menyampaikan pesan yang dimana film ini tuh bukan sekedar mengenai sebuah pesta, tetapi juga mengenai struktur sosial yang melatar belakangi kehidupan masyarakat di khususnya pegunungan Papua sana. Nah, dapat kita simpulkan juga bahwasanya film Pesta Babi dianalisis secara mendalam melalui perspektif sejarah sosial dan pemikiran Anderson. Melalui pendekatan sejarah sosial, film ini memperlihatkan kehidupan masyarakat biasa, kemudian ketimpangan sosial, serta hubungan antara budaya dan kekuasaan. Sementara itu, melalui artikel The Problem of Rice, kita dapat melihat bahwa konflik dalam masyarakat seringkali berakar pada persoalan distribusi sumber daya dan hubungan yang tidak seimbang antara elit dan rakyat. Nah, jadi Anderson itu ingin menunjukkan bahwasannya penderitaan yang dialami masyarakat bukan hanya sekedar faktor individual, tetapi juga sebagai akibat struktur sosial dari kebijakan yang membatasi ruang hidup mereka. Nah, oleh karena itu, film Pesta Babi tidak hanya dapat dipahami sebagai film budaya, tetapi juga sebagai representasi realitas sosial yang memperlihatkan bagaimana kekuasaan, kemudian ekonomi, dan tradisi itu saling berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Nah, oke. Sekian pembahasan yang saya jelaskan. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam analisis saya mengenai film Pesta Babi dengan mengaitkannya dengan pemikiran Anderson, yang dimana salah satu artikel berjudul The Problem of Rice itu masih kurang ataupun ada salah-salah, saya meminta maaf.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.